Selamat mendengarkan podcast ini. Setiap hari sesungguhnya Tuhan menyediakan berkat. Berkat untuk kekekalan kita. Tuhan menyediakan berkat jasmani, sudah pasti, saudara, sebab burung di udara Dia pelihara, apalagi kita. Tetapi Tuhan juga menyediakan berkat kekal. Ini yang tadi saya katakan sebagai berkat rohani. Berkat jasmani diberikan kepada semua orang. Apakah dia orang Kristen atau bukan, apakah dia umat pilihan atau tidak, semua mendapat berkat. Allah menyediakan berkat jasmani. Tetapi berkat kekal itu disediakan kepada umat pilihan yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama Yesus. Ini special blessing, special gift yang tidak diberikan kepada semua orang. Ini hanya diberikan kepada orang yang mengasihi Dia. Artinya juga tidak kepada semua orang Kristen, saudara. Sebab prinsipnya barang kudus itu bukan untuk anjing dan mutiara, bukan untuk babi. Allah menyediakan berkat kekal, berkat abadi untuk semua orang percaya sebenarnya. Tetapi yang benar-benar menerima berkat kekal itu adalah mereka yang mengasihi Allah. Sesuai dengan yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Orang yang mengasihi Allah itu orang yang mencari, orang yang meraih berkat kekal yang Allah sediakan, saudaraku. Jadi berkat kekal itu, berkat abadi itu disediakan Allah untuk umat pilihan. Disediakan, tetapi tidak diperoleh oleh semua orang Kristen. Ini tergantung sikap hati individu tersebut. Jadi bisa dikatakan berkat kekal itu hanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Mestinya untuk semua umat pilihan. Tetapi karena mereka menolak, jadi mereka tidak menerima berkat kekal itu. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berkat kekal itu adalah pendewasaan iman, pendewasaan rohani, perubahan karakter, lebih tepatnya perubahan kodrat, pertumbuhan makin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa di surga. Karena perubahan ini membutuhkan waktu lewat tahapan-tahapan yang strictly, yang ketat, maksudnya, maka tidak bisa tidak kita harus memperhatikan itu. Saudaraku sekalian, kita tidak langsung mengambilnya dalam jumlah besar, karena Allah menyediakan itu bertahap dari hari ke hari, saudaraku. Oleh sebab itu, begitu kita membuka mata seperti yang saya sudah katakan beberapa hari yang lalu, kita harus menyadari bahwa satu hari yang Tuhan berikan itu sangat berharga. Kita tidak bisa beli dengan 1 triliun rupiah, bahkan 1 triliun dolar. Tidak kebeli, saudaraku. Satu hari yang Tuhan berikan itu tidak ternilai harganya. Mengapa tidak ternilai? Karena di dalam hari itu Allah menyediakan berkat kekalnya. Oleh sebab itu kita harus terus fokus pada proses pendewasaan, penyempurnaan untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya
untuk bisa berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi jangan merasa sudah menjadi anak Allah kita lalu tidak berjuang meraih berkat kekal itu. Jangan merasa sudah selamat lalu kita tidak mengerjakan keselamatan. Banyak orang Kristen sebenarnya belum memperoleh keselamatan itu. Sebab keselamatan itu utuh kita terima setelah tahap demi tahap kita meraih berkat yang Tuhan sediakan. Jadi korban Yesus di kayu salib itu sudah selesai, saudara. Lunas. Menebus semua perbuatan salah kita. Jadi kalau kita berkata, Bapa ampunilah dosa-dosaku, Bapa akan menjawab, dosa-dosamu telah dipikul putraku di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekarang masalahnya dosa yang mana yang kamu akui, yang karenanya kau minta ampun. Dosa A misalnya. Nah, selesaikan itu. Kalau kamu tidak selesaikan, berarti kamu tetap di dalam dosamu. Tetap di dalam dosa di sini, kau masih dalam karakter dosa yang membuat engkau tidak layak bagiku. Nah, untuk menyelesaikan karakter atau watak dosa atau kodrat dosa, aku berikan berkat kekal secara bertahap setiap hari untuk menyelesaikan karakter dosamu. Dan kalau kita melakukannya dengan tekun dan setia, saudara, maka kita akan sampai pada kehidupan yang tak bercacat, tak bercela. Kehidupan seperti ini, kehidupan yang telah mengalami perubahan kodrat. Dan perubahan kodrat inilah yang melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kodrat kita makin berubah, maka kita layak menjadi anak-anak Allah. Baru sah sebagai anak-anak Allah, yaitu ketika kita berkeberadaan sebagai orang yang telah mengenakan kodrat ilahi. Jadi jangan merasa saudara sudah memiliki keselamatan kalau hidup saudara belum mengalami perubahan kodrat. Nah, penyesatan yang terjadi selama berabad-abad, orang kalau sudah menjadi Kristen itu pasti masuk surga. Ini sesat, saudara. Ini salah. Orang merasa bahwa dirinya telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu, dia merasa dirinya sudah menjadi anak Allah. Bagaimana dia menjadi anak Allah lah keberadaannya? Atau secara de facto, dia masih berkarakter setan, berkarakter iblis, berkarakter kuasa kegelapan, penuh kebencian, dendam, saudara, sakit hati, keinginan merugikan orang lain, pikiran jinah, pikiran cabul, ketidakjujuran. Oke, ini mungkin kasar kata-kata ini. Mungkin yang tidak kasar tapi tetap menunjukkan dia bukan anak Allah. Kesombongan, gila hormat, walaupun itu terselubung, senang dipuji, senang tampil, senang punya panggung yang dilihat orang. Itu semua karakter Lucifer. Maksudnya karakter roh jahat. Nah, Tuhan mau menggarap itu. Tuhan mau menggarap karakter dosa kita atau watak dosa atau kodrat dosa kita dengan memberikan berkat rohani setiap hari secara bertahap. Lewat doa pagi seperti ini, lewat firman yang diberitakan, lewat proses kejadian-kejadian hidup di mana kita harus menyangkal diri dan kita bisa menemukan berkat Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu. Saudara, kalau kita nanti menutup mata, kita baru sadar sepenuhnya betapa berharganya setiap menit yang Tuhan berikan. Lalu menjadi jam-jam yang berarti, lalu menjadi hari-hari yang berarti.
Karenanya kita jangan tenggelam dengan berbagai masalah hidup yang pasti kita alami. Tapi mari kita fokuskan diri kita ke langit baru, bumi baru. Seperti khotbah saya kemarin. Abraham memancangkan perhatiannya ke negeri yang Allah janjikan. Ia keluar Ur Kasdim. Ya saudaraku, nah ini yang Tuhan kehendaki. Lalu Tuhan garap dia bertumbuh imannya. Ini pesan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi ini. Saudara, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.